Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Cak Masturun pada sesi atau segmen mata kuliah. Kali ini mata kuliah Akhlakul Karimah yang akan kita bahas, yaitu tema tentang akhlak diri sendiri, yaitu dengan sebab tasamuh, husnuzon, dan tawadu. 3 poin ini yang akan kita bahas bersama insyaallah. Tasamuh, husnuzon, dan tawadu ini merupakan karakter atau akhlak pribadi yang harus terus kita kembangkan, harus kita riyadhahkan, kita latih agar menjadi sosok insan kamil, manusia yang sempurna dalam akhlak dan dalam hal lainnya tentunya. Kita hidup ini yang dinilai adalah akhlaknya, bagaimana akhlak kita baik atau tidak terhadap Allah, Rasul, terhadap sesama muslim, seperti itu. Dan tidak pula lupa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya pula. Akhlak hati bagaimana, menjaga hati, berprasangka buruk atau tidak, terus kemudian ada jiwa hati yang tawadhu atau tidak, seperti itu. Kita akan bahas insyaallah di kesempatan kali ini. Yang pertama, tasamuh. Tasamuh ini bahasa Arab, tasamuh. Kalau bahasa kita, tasamuh ini sudah diartikan yang sering dipakai istilah toleransi. Tasamuh dari bahasa Arab, tasamaha, tasamahu, tasamuhan. Dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai toleransi, keluasaan pikiran, dan kelapangan dada. Jadi tasamuh menurut bahasa berarti murah hati dan memberi penuh kemurahan dan kelapangan. Secara bahasa itu tasamuh. Adapun menurut istilah yang dipakai di masyarakat terutama itu ada 2 makna. Yang pertama adalah itu kedermawanan yang penuh kemurahan. Kemudian yang kedua adalah bersikap toleransi terhadap orang lain dalam pergaulan sosial. Toleransi. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu was-samhah." Yaitu ajaran yang paling dicintai oleh Allah adalah ajaran yang lurus, lagi mudah, penuh toleransi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini dalam hadis ini ketika itu Rasulullah ditanya, Ibnu Abbas pernah ditanya. Ibnu Abbas menjelaskan tentang Rasulullah sedang ditanya, maksudnya begitu. Bahwa Nabi Muhammad ditanya ajaran apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau itu menjawab ajaran yang lurus, hanif lagi tasamuh. Ahabuddin ilallah, maka al-hanifiyah as-samha. Toleransi dan penuh kemudahan. Agama itu yusr, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, tapi jangan pula dimudah-mudahkan. Karena dengan dalil agama itu mudah, semua dibikin mudah. Ya udah, sholat semampunya aja, kalau nggak mampu nggak sholat, nggak bisa. Ini yang mudah-mudah aja, nggak boleh begitu. Mudah tapi tidak dibikin mudah-mudahan. Semudah-mudahnya nggak boleh. Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Keadilan bagi siapa saja, yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan haknya. Itu makna adil. Wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Itulah agama Islam. Tasamuh dalam Al-Quran, ini jelas 14 abad yang lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada suatu saat Rasulullah itu dilobi oleh orang-orang kafir Quraisy, daripada berantem, wahai Muhammad, mendingan kita damai aja, saling kerjasama. Kamu sehari menyembah Tuhan saya, nanti kami juga sehari menyembah Tuhanmu, terus begitu aja, daripada ribut, gitu kan. Maka dijawab oleh Allah langsung, Qul ya ayyuhal kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Ya. Quran Surat Al-Kafirun 1-6. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat daripada tasamuh itu? Oh, banyak, ya, banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asraruddin Al-Jumhuri bahwa dampak positif, efek positif dari tasamuh atau toleransi dalam kehidupan bermasyarakat itu diantaranya, ini baru diantaranya ya, masih banyak yang lainnya. Yang pertama, memuaskan batin orang lain karena dapat mengambil haknya sebagaimana mestinya. Ya, membuat orang lain itu terpuaskan secara batin. Ya, karena dengan dihargai, dengan tidak diganggu, itu maka kita otomatis tidak mengganggu batin orang lain. Beda ketika misalkan tidak ada toleransi, tidak ada tasamuh, maka yang ada adalah kebencian, kecurigaan, dendam, dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau ada tasamuh, toleransi, maka insya Allah batin orang lain juga akan mendapatkan haknya. Mempererat hubungan persaudaraan dengan orang lain, ya, mempererat hubungan. Ya, hal-hal kecil yang perlu kita maklum tasamuh ya, jangan diperbesar gitu loh. Masalah karakter, misalkan ada karakter orang kita kan berbeda-beda ya. Ada yang suka lucu, ada yang sukanya serius, begitu. Ya kalau kita paham tasamuh, kita sebagai orang yang suka ngelucu misalkan, lihat orang yang serius, jangan pula ngelucu di depan dia terus-menerus atau berlebihan. Itu nggak toleransi banget itu. Orang nggak bisa bercanda, orangnya serius. Kemudian kita godain, kita lucu-lucuin, gangguin, lucu-lucuan, nah itu namanya nggak memiliki tasamuh. Sebaliknya, kita misalkan orangnya tuh serius, nggak bisa bercanda, akhirnya kita marah-marah dengan orang yang sukanya bercanda. Orang sedang bercanda, kita seriusin. Kemudian serius, bercanda gitu. Intinya salinglah tasamuh, toleransi, saling menghargai. Memang kita dilahirkan itu berbeda dengan satu sama lain. Maka dengan konsep tasamuh inilah, toleransi inilah, maka insya Allah kita bisa berjalan seiringan, berdampingan meskipun berbeda. Berbeda karakter itu hal yang wajar. Berbeda, bahkan kita lahir juga dari rahim yang berbeda, beda suku, bahkan beda agama. Ini lagi, Islam mengajarkan tadi kan, lakum dinukum waliyadin. Gak boleh maksakan dalam agama, itu gak boleh. Bahkan sebenarnya Islam itu dengan non-Muslim itu tidak sekedar toleransi, lebih tinggi dari toleransi. Apa itu? Kewajiban. Ada kewajiban sebagai seorang muslim terhadap non-muslim, bukan hanya toleransi. Kalau toleransi itu kan ya sekedar ini kan, ya memaklumi, silakan, tidak mengganggu. Tasamuh itu tidak mengganggu orang lain mengamalkan keyakinan sesuai dengan keyakinannya, atau mengamalkan agama sesuai dengan yang diyakininya. Dengan kita tidak mengganggu itu sudah toleransi, itu toleransi begitu. Bukan langsung dengan dasar ini toleransi terus malah kita ikut ibadah dengan ibadah mereka, ikut rewang-rewang segala macam di tempat ibadahnya, ya enggak begitu. Kita diam, mempersilahkan saja dia melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan, itu toleransi. Jangan kebelabasan sampai pada ikut ibadah. Jatuhnya nanti kayak tawaran orang Quraisy ya, kafir Quraisy kepada Nabi tadi itu. Ya, suruh gantian ibadah. Rasul nggak mau. Lakum dinukum waliyadin. Hubungan baik dengan orang lain dapat memperlancar terwujudnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita ini bangsa Indonesia kan, dia tahu bahwa ada berapa agama di Indonesia ini. Kalau nggak ada tasamuh, nggak ada toleransi, perang nanti. Maka toleransi ini harus kita perkuat, saling menghargai, ya. Tidak boleh mengganggu ibadah orang lain, nggak boleh mengganggu. Yang ada malah menjaga mungkin
masih boleh menjaga, memastikan aman, mengamalkan sesuai keyakinannya. Dapat memperluas kesempatan untuk memperoleh rezeki karena memiliki banyak relasi. Oh ya, dari itu, dari silaturahim, dari toleransi, itu banyak nanti kemudian lahir ya karunia-karunia Allah dari situ. Kan kita dibolehkan bermuamalah dengan non-muslim, boleh. Jual beli dengan non-muslim, boleh. Transaksi maliyah, boleh itu. Dengan kalau nggak boleh, berarti kita nggak boleh transaksi dengan Amerika, transaksi dengan Cina, nggak boleh. Boleh, transaksi boleh. Selama kalau kita sebagai muslim mungkin jelas, tidak ada riba, tidak ada penipuan dan sebagainya. Kalau di barat mungkin riba itu berlaku karena mereka tidak kenal halal haram. Di Islam tidak. Bermuamalah ya boleh selama tidak ada riba, tidak ada untung-untungan, ya. Spekulatif itu untung-untungan kayak lotre, undian yang berbayar begitu, tidak boleh. Ya, kita tetap ada aturannya. Ya. Yang kedua, husnuzon, teman-teman semua, sahabat mahasiswa dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus tanamkan rasa husnuzon dengan saudara kita, terutama sesama muslim. Harus ada husnuzon, tidak boleh terlalu buruk sangka, nggak boleh curiga berlebihan, nggak boleh. Ya, husnuzon. Kenapa dia tidak hadir kuliah? Mungkin dia sakit. Oh, nggak sakit kok, kelihatan dia sehat, tak telepon angkatnya. Oh, mungkin dia ada kesibukan. Ada mungkin hajatan di rumah. Nggak ada hajatan di rumah, kayaknya lagi santai-santai saja. Mungkin jangan-jangan ada orang tuanya yang sakit. Orang tuanya juga sehat kok. Oh, mungkin terus begitu. Mungkin nggak punya ongkos ke kampus. Oh, ya juga ya, bisa jadi nggak punya ongkos. Begitu. Harus husnuzon dengan saudara kita. Ya, husnu baik, zon prasangka adalah sikap serta cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif dan dibekali dengan hati yang bersih serta tindakan yang lurus. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Bagian dari prasangka itu rata-rata prasangka itu menyebabkan keburukan. Prasangka buruk itu ya buruk. Wong kita ngomongin keburukan orang aja enggak boleh, apalagi seuzon. Baik, kita sangkain buruk. Itu parah itu. Lebih parah daripada ngomongin keburukan. Ya, begitu. Ngomongin keburukan sudah walaupun buruk emang benar secara fakta, 200% memang buruk emang orang itu. Ngomongin dia itu aja enggak boleh, apalagi ngomongin orang lain yang belum ada bukti dan ternyata faktanya salah. Oh, itu fitnah jatuh. Maka tidak boleh sembarangan menebarkan prasangka buruk kepada orang lain. Tanamkan sebaliknya prasangka baik, berbaik sangka gitu ya, kepada saudara kita. Lalu bagaimana prasangka itu kepada siapa aja? Apakah hanya dengan saudara kita? Ya tidak. Ya, prasangka itu harus kita lakukan. Yang pertama husnuzon kepada Allah. Kepada Allah pun juga harus husnuzon, tidak boleh seuzon. Kenapa ya Allah, saya sudah berdoa, saya sudah bayar zakat, saya sudah bantu orang, kenapa kok rezeki saya sempit begini? Kenapa kok nggak sayang dengan saya? Itu namanya seuzon, nggak boleh begitu. Lalu bagaimana? Harus husnuzon, harus bisa mengambil ibrah di setiap kejadian itu begitu. Seorang mukmin yang benar itu begitu. Ketika kita diuji dengan kesempitan harta, rezeki yang kurang, yakin Allah sedang menguji kita dalam apa? Untuk mengangkat derajat kita. Karena nggak mungkin orang itu akan naik level tanpa ada ujian, begitu. Jadi ketika kita diuji kesempitan rezeki dan kesempitan yang lainnya, misalkan, yakin bahwa Allah hendak mengangkat derajat kita. Bisa jadi memang itu yang terbaik untuk kita saat ini. Jika diberikan rezeki yang berlimpah, bisa jadi mungkin justru malah terjerumus kita kepada dosa, terjerumus kepada maksiat, bahkan bisa jadi terjerumus pada yang sifatnya merugikan orang lain. Maka harus husnuzon dengan Allah. Allah, pasti Engkau memiliki rencana yang lebih indah daripada rencana kami, ya Allah.
Tunggu saja rencana terbaik Allah Subhanahu wa taala. Tunggu aja hikmah yang akan terjadi setelah takdir yang Allah berlakukan untuk kita. Husnuzon terhadap diri sendiri, ya harus berprasangka baik terhadap diri sendiri. Saya yakin kok, saya pasti bisa. Bismillah, saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah saya bisa. Begitu. Jangan dengan diri sendiri aja kita nggak husnuzon. Kayak saya ini kayaknya nggak bisa. Kayak saya ini nggak bisa jadi orang kaya kayaknya. Itu udah seuzon terhadap diri sendiri. Saya itu kayaknya nggak bisa sukses. Itu seuzon terhadap diri sendiri. Padahal yang menentukan sukses tidaknya bukan kita toh, tapi Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon terhadap orang lain, apalagi orang lain ini ya, harus berikan cari 1000 alasan untuk selalu berhusnuzon dengan orang lain. Yang ketiga, tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Beda, bukan rendah diri ya. Rendah diri, rendah hati beda. Yang dimaksud tawadu di sini adalah rendah hati. Bukan rendah dirinya, tapi hatinya rendah. Dan ini menjadi karakter hamba Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Adapun hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Itu bentuk orang-orang beriman, bentuk hamba-hamba Allah itu ketika berjalan di muka bumi itu rendah hati, tidak sombong. Jalan pun juga tidak menunjukkan kesombongan, tapi apa? Dengan langkah yang tawadu, hati yang tawadu, dengan siapapun tawadu, tidak gemede begitu, tidak ya. Kemudian jika atau apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, ketika ada orang bodoh menyapa orang yang tawadu ini, maka apa? Mereka menyapa dengan kata-kata yang menghina. Sok alim lo, sok ini, sok itu, sok pintar, sok baik. Apa jawabnya orang itu, orang yang baik itu? Mengucapkan salam. Sok ini, assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Ngomong yang baik, membalas dengan kata-kata yang baik. Dasar lo Ustadz ini cabul, Ustadz ini. Misalkan kalau kalian dipanggil Ustadz. Terima kasih Pak nasihatnya. Kamu ini dinasihatin malah nggak dengerin. Oh mohon maaf Pak. Ya. Jangan dibalas. Kamu dasar ini nggak tepat janji. Ya kalau memang kita nggak tepat janji, mohon maaf. Tapi kalau misalkan kita sudah tepat janji ya, iya Pak. Mohon maaf, di mana Pak yang nggak tepat janjinya? Kan saya sudah datang Pak. Gitu. Mohon maaf jika menyinggung. Tetap harus tawadu. Apalagi dengan guru kita ya. Tawadu, ikram ya, harus ada lebih rendah. Kalau misalkan salaman dengan guru, cium tangan, boleh itu sebagai bentuk tawadu. Bisa jadi kita mungkin lebih berilmu, tapi dengan guru kita yang guru SD yang dulu ngajarin A, B, C, D, tawadu. Nggak boleh mentang-mentang udah kuliah ya, sama guru SD-nya, guru SD, kuliah saya. Nggak boleh begitu. Kita bisa kuliah ini karena apa? Karena guru dulu yang mengajari A, B, C, D. Kita bisa baca Quran kayak gini, bisa baca teks Arab bagaimana? Karena dulu guru ngaji kita, guru Iqra kita itu yang ngajarin dengan telaten A, Ba, alif fathah A, alif kasroh I, alif dhammah U, A, I, U. Itu siapa? Guru kita. Maka harus tawadu. Lebaran datang ke rumahnya. Berilah hadiah kepada guru Iqra kita dulu itu, guru ngaji kita. Terima kasih Ustadz, terima kasih Ustazah atas ilmunya. Sampai di posisi ini saya, Allah beri kemudahan. Begitu. Manfaat rendah hati. Apa manfaatnya? Yang pertama tentu orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, kata Nabi. Ya, tidaklah seorang bertawaduk dengan niat semata-mata karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla mengangkat derajatnya. Yang kedua, menghindari dari aniaya. Wa innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahadin. Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawaduk sehingga kalian tidak merasa bangga diri dan sombong terhadap orang lain dan tidak pula berlaku aniaya terhadap orang lain.
Dengan tawadhu, maka insya Allah akan menghindari aniaya. Lalu sombong, gemede. Yang terjadi bisa jadi nanti kezaliman, menzalimi orang lain, menghina, rendahkan orang lain. Bahkan nanti ketika kita merendahkan orang lain pun juga akan membalas juga dengan kesalahan yang bisa jadi sama, merendahkan kita juga. Kezaliman terjadi di situ. Dan ketika menghindarkan dari sifat sombong, otomatis ketika tawadhu maka sombongnya hilang. Ketika sombong maka tawadhu hilang. Maka jangan beri kesempatan sombong dalam hati kita. Justru hadirkan rasa tawadhu, rasa rendah hati dengan Allah, dengan diri kita juga, dengan orang lain. Maka insya Allah yang seperti itu menjadi manusia yang merdeka lah, nyaman, tenang, karena nggak masalah dengan siapapun orang yang tawadhu itu. Yang negatif masuk dalam tubuh kita dia langsung diolah jadi positif. Maka orang begini ini orang-orang yang sehat insya Allah, orang yang rendah hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.